Selamat pagi, Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih. Mari sebelum kita memulai segala aktivitas dan kegiatan kita hari ini, kita bersama-sama mengawalinya dengan berdoa dan juga mendengarkan sabda Tuhan supaya hari ini Tuhan senantiasa menyertai dan mendampingi kita. Kita awali dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat dan karunia yang senantiasa Kau limpahkan kepada kami. Juga pada hari ini, Engkau memperkenankan kembali kami menikmati hari yang baru. Dan kami ingin memulai segala aktivitas dan kegiatan kami hari ini. Maka kami mohon berkat dan bimbingan Roh Kudus-Mu, supaya segala sesuatu yang kami lakukan hari ini dapat kami lakukan dengan sebaik-baiknya dan membuahkan hasil yang baik juga untuk kehidupan kami serta keluhuran nama-Mu. Bapa, bukalah hati dan pikiran kami supaya kami hari ini pun dapat mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu sebagai tuntunan hidup kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, dan anak-anak yang terkasih, mari sejenak kita renungkan bacaan yang baru saja kita dengarkan. Hari ini, tanggal 3 Desember 2020, juga bertepatan dengan pesta Santo Fransiskus Xaverius, yaitu seorang imam yang menjadi pelindung di dalam karya misi gereja. Pada Injil hari ini tadi kita mendengarkan bahwa Yesus mengutus para muridnya ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Mereka juga diberikan kuasa untuk melakukan tanda-tanda mukjizat. Nah, yang menarik adalah bahwa kabar sukacita bukan hanya ditujukan kepada manusia, tetapi juga kepada semua makhluk ciptaannya. Artinya juga kepada
hewan dan tumbuhan. Nah, pertanyaan yang timbul adalah bagaimana kita bisa mewartakan Injil kepada hewan ataupun tumbuhan. Kalau kita membuang sampah sembarangan, lalu kita merusak tanaman, kita melakukan perusakan lingkungan, penangkapan hewan secara liar dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa kita belum mewartakan Injil kepada semua makhluk, terutama kepada hewan dan tumbuhan tersebut. Nah, anak-anak, tugas yang diberikan Yesus memang tidak ringan, tetapi Yesus menjanjikan penyertaannya. Itulah yang kemudian menjadi kekuatan kita. Maka mari kita berusaha ikut serta mewartakan Injil Tuhan dengan cara apa? Kita berbuat baik kepada sesama kita, berbuat baik kepada teman, berbuat baik kepada saudara, kepada ayah dan ibu, dan juga kepada makhluk-makhluk lain yang ada di sekitar kita. Kalau kita belajar dari riwayat hidup Santo Fransiskus Xaverius yang kita peringati hari ini, mengungkapkan betapa gembira hatinya menerima kabar kerajaan Allah, menerima Sang Mesias. Maka Santo Fransiskus Xaverius tidak segan-segan berkeliling dunia dengan menghadapi berbagai tantangan dan rintangan hanya untuk membagikan kegembiraannya dengan mewartakan Sang Mesias kepada banyak orang. Nah, dengan iman dan kesadaran ini, marilah kita mempersiapkan diri menyambut Sang Mesias juga dengan berbuat baik kepada sesama, terutama pada masa-masa penantian ini, yaitu masa Advent ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau berhasil memenangkan banyak jiwa bagimu lewat pewartaan Injil yang dilakukan Santo Fransiskus Xaverius. Anugerahilah kami semangat seperti yang dimiliki orang kudus ini dalam mewartakan Injil. Kami percaya bahwa sebagai gereja kami mempunyai tugas untuk mewartakan Injil, menyembuhkan penyakit yang diderita umat manusia. Dan untuk itu Kau beri kuasa, dan kami pun percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami bekerja sendiri. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, dampingilah dan sertailah kami senantiasa, putra-putrimu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, dituntun dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak terkasih, mari sekarang kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Santo Markus. Jadi penuh ibu
sekolahmu. Aku setia padamu, Santo Markus sekolahmu. Aku setia